Pesatnya perkembangan pariwisata di Bali telah berdampak signifikan terhadap konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, bisnis, dan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Setiap tahun luas lahan pertanian produktif Bali terus mengalami penurunan. Bahkan, lahan pertanian Bali yang subur semakin terhimpit oleh pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun terakhir diperkirakan rata-rata penurunan luas lahan pertanian mencapai 641 hektar per tahun. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Bali ke depan. Dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2018 hingga 2023, penggunaan lahan di Provinsi Bali didominasi oleh penggunaan lahan bukan sawah. Pada tahun 2018 luas penggunaan lahan bukan sawah mencapai 355.720 hektar atau 63% dari total luas lahan yang ada di Provinsi Bali. Sedangkan, total penggunaan lahan untuk lahan sawah sebesar 70.067 hektar atau 14% dari total luas lahan yang ada di Provinsi Bali. Luas lahan bukan pertanian seluas 131.880 hektar atau 27% dari total luas lahan yang ada di Provinsi Bali. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2021, selama kurun waktu 2016 sampai 2018 penggunaan lahan sawah terus berkurang. Tahun 2016 luas lahan sawah sebesar 79.526 hektar terus mengalami penurunan menjadi 76.067 hektar pada tahun 2018. Sedangkan, penggunaan lahan bukan sawah tahun 2016 sebesar 273.965 hektar mengalami peningkatan. Sedangkan di 2018 menjadi 355.720 hektar. Hal yang sama juga terjadi pada lahan bukan pertanian, di mana pada tahun 2016 tercatat seluas 210.175 hektar meningkat menjadi 131.880 hektar. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardana, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Terlebih lagi konversi lahan pertanian di Bali terus mengalami peningkatan untuk kepentingan permukiman, bisnis, dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Yang alih fungsi lahan di Bali, kita kaitkan dengan perencanaan kita yang kemarin disampaikan mengenai 100 tahun Bali Era Baru, 2025-2125 itu kita sudah sampaikan. Kita melihat perkembangan selama ini, tutupan hijau kita adalah masih di atas 70%. Nah, jauh di atas standar pemerintah. Nah, kita sendiri memprediksi perkembangan ini tentu kita tidak bisa stop begitu saja. Sehingga dalam 100 tahun kita merencanakan tutupan hijau kita menurun hingga 60%. Jadi 60%. Sehingga yang kira harapan dari Ibu Megawati Soekarno Putri adalah suatu hal yang baik dan benar, dan kita sudah terapkan di dalam 100 tahun Bali Era Baru. Saya kira itu. Dari RPJP maupun RPJMD tentunya dia harus melihat dari rencana tata ruang juga yang kita miliki. Nah, di dalam rencana tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga ada yang namanya kawasan sawah abadi itu misalnya ya, lalu kawasan sawah dilindungi kan begitu ya. Nah, itu tentu juga merupakan suatu bagian upaya begitu. Nah, lalu di tata ruang ini tentu dievaluasi setiap 20 tahun, setiap 20 tahun, dan evaluasi yang terjadi dalam 20 tahun itu juga ada setiap 5 tahun. Nah, hal ini tentu akan menjadi upaya-upaya kita dalam melindungi hal tersebut. Nah, komitmen jangka panjang itu dalam 100 tahun. Sehingga kalau kita hitung misalnya di dalam 100 tahun itu dibagi 10% penurunan. Jadi kira-kira 0,1% lah kalau dihitung demikian. Nah, tapi tentu kita berupaya semaksimal mungkin dengan sudah ditetapkannya RPJP, tentu akan bisa lebih menguatkan. Nah, kembali lagi, semua itu tidak lebih dari tindakan langsung daripada pemerintah yang ada di kabupaten kota. Penegakan hukum harus dilaksanakan. Apabila tidak sesuai dengan tata ruang, tentu sebaiknya jangan dibiarkan. Nah,
diberikan peringatan sehingga bisa dihentikan pembangunannya. Kalau dia sudah jadi pun, secara aturan perundang-undangan dia harus dibongkar. Gitu. Jadi walaupun dia tadinya memiliki, contohnya biasanya yang terjadi adalah terkait dengan UMKM misalnya. Tadinya dia perizinannya sebatas UMKM, gitu, sehingga dia tidak menjadi ada batasan-batasan terkait dengan kawasan terlindungi misalnya 10% gitu misalnya, 10% misalnya, atau 5% misalnya boleh dibangun. Begitu dia menjadi besar, dia akan membuat semakin banyak. Nah ini yang patut untuk diawasi dengan baik oleh pemerintah kabupaten kota. Ya. Sementara saat ini semua perizinan melalui OSS yang juga disetujui oleh kabupaten kota sesuai dengan peraturan mereka. Gitu. Jadi tentunya ini menjadi suatu hal yang baik bagi kita, disepakati yang baik oleh kabupaten kota dan provinsi untuk bisa memastikan tata ruang ini disepakati dan diikuti selama 20 tahun ke depan. Itu kira-kira. Kondisi ini juga sering menjadi atensi dari Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Bahkan, Megawati meminta agar Bali menjaga lahan pertaniannya untuk Bali masa depan hingga 100 tahun ke depan. Ketut Winatha melaporkan.